Iya, kelompoknya sudah dibentuk, Bu. Kemudian, Kalau untuk diskus mungkin hanya beberapa kelompok saja yang sudah. begitu. Kemudian untuk temanya, Iya. Untuk temanya kalau dari kelas saya belum tahu, Bu. Soalnya kemarin juga sempat ada pergantian kelompok gitu. sebenarnya Tapi di sudah awal kan sudah, terbentuk kok, Bu. gimana? Iya, kelompoknya sudah terbentuk. Hanya kemarin saja yang ada pergantian kelompok. Tapi kalau untuk diskus seluruh kelompok di kelas masih belum tahu saya, Bu. Dulu pada saat pertemuan pertama, kan saya sudah menyampaikan ya bahwa nanti proyek akhirnya adalah individu, seperti itu. Iya. Hari ini saya mau konfirmasi dulu sejauh mana untuk pengerjaannya per kelompok. Nanti dari golongan A, nanti di sini siapa? Nabila ya. Iya. Nanti silakan Nabila melaporkan. Kan sudah ada grupnya nih, yang satu Iya. angkatan, yang ada saya, ada Pak Dodi ya. Iya. Nanti dilaporkan di situ sudah sejauh apa. Misalkan kalau ada kelompoknya, silakan di situ dituliskan kelompoknya, temanya apa, seperti itu ya. Iya. Bentar. Untuk golongan B, terima kasih Nabila. Iya, Bu. Golongan B tadi aja, siapa? Ade Bagus. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Untuk progres tugasnya masih di tahap persiapan ini, wawancara sama membuat tema. Kalau kelompok sudah. Soalnya ini masih bingung tentang tugasnya. Oke. Berarti bisa saya katakan kalau itu belum ada progres ya? Kan hanya Ya, Bu. membentuk kelompok ya? Iya. Cuma sampai situ ya? Ya, saya catat dulu. Terima kasih, Ade Bagus. Golongan C? Ahmad Sirojudin. Ahmad Sirojudin? Atau masih mandi? Hilang. Ahmad Sirojudin koneksinya putus. Kebetulan sekamar sama. Yang golongan C selain itu? Saya hanya konfirmasi loh ya, ini bukan ujian. Tidak harus takut. Silakan yang golongan C. Assalamualaikum, Di unmute. Waalaikumsalam. Tanti ya? Ya. Oke, Dari gimana, golongan Mbak? C sebenarnya sama kayak golongan B, Bu. Masih jalan di mau wawancara gitu. Kelompok sudah terbentuk. Sudah. Untuk tema? Anak-anak juga Targetnya? bingung. Temanya belum. Oh ya, Anak-anak itu masih bingung bagaimana jalannya tugas tersebut. Soalnya kan anak-anak yang kemarin itu mengikuti praktek blog, jadi nggak ngikut yang Zoom pas dengan Pak Dodi. minggu kemarin gitu. Ya. Ya, anak-anak bingung itu. Tanya ke yang ikut, yang ditanyain sama-sama nggak tahu, nggak paham gitu. Ye, berarti saya anggap belum ada progres, hanya sebatas membentuk kelompok ya. Iya. Golongan D, terima kasih Tanti. Golongan D. Assalamualaikum, Bu.
Banyak nih. Salah satu wes. Ganti cowok, tadi udah cewek. Yang C. Cowok yang D. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Galuh, ya. Iya, Bu. Gimana? Golongan D belum ada progres, Bu. Sama sekali. Iya, bentuk kelompoknya belum dibuat. Kelompoknya sudah dibantu belum? Belum, Bu. Masih menunggu. Oke. Ya, terima kasih Galuh. Sekarang golongan A Bondowoso. Yang kelas Bondowoso, golongan A. Belum ada perwakilan di sini? Golongan A Bondowoso. Kayaknya yang golongan A Bondowoso ada praktikum blok, Bu, sekarang. WKD. Oh iya, lupa saya. Berarti 2 kelas ya, Bondowoso ada praktik semua ya? Iya, Bu, bener. Ya, nggak apa-apa. Selain Nabila yang golongan A, sudah ada lagi kah yang hadir? Saya, Bu. Muhammad Ibnu, siapa? Ibnu Abdurrahman Sutio. Ya, ya. Yang dibilang Nabila tadi, kelompok sudah terbentuk, kemudian beberapa sudah ada yang punya tema. Benar begitu? Kira-kira berapa Ya. yang sudah punya tema, Ibnu? Kalau yang punya tema sih, saya nggak mantau semua, Bu, gitu. Cuma kalau saya sudah menentukan tema. Tapi belum terjun lapangnya. Belum masih, Bu. Masih nyampe di tahap analisa itu. Soalnya nanti siang sudah mulai mengerjakan, Bu. Oke. Jadi begini. Karena ini tadi dari golongan B, golongan C, golongan D, itu yang masih belum sama sekali ya, masih bersih istilahnya. Belum melakukan progres apapun. Sebenarnya untuk kuliah daring kita kali ini, itu tidak akan mengambil tema banyak. Kita fokus pada satu tema yang perpustakaan itu sebenarnya. Nah, karena ini mumpung belum terlanjur ya, digantikan ke perpustakaan saja. Dan itu nanti untuk analisis requirement-nya boleh melalui internet. Jadi kita tidak perlu untuk datang langsung ke perpustakaannya. Kita tidak perlu datang langsung ke kliennya. Bisa dipahami? Kenapa? Karena biar tidak menyulitkan juga dengan kondisi yang masih belum stabil ya. Kondisi kesehatan yang belum stabil yang ada di luar sana. Jadi untuk meminimalisir, lebih baik menggunakan yang literatur saja yang sudah ada di internet. Misalkan ada di buku ya, dari buku seperti itu. Itu ya. Dan kemudian untuk tugasnya ini dikembalikan menjadi individu lagi. Karena kelompoknya tadi kan cuman masih terbentuk ya, belum sampai ke proses pembuatannya. Jadi dikembalikan ke individu. Untuk BKPM sudah dilihat apa belum ya sama kalian? Saya share dulu.
Sudah muncul di layar? Ya, saya kasih gambaran. Minggu kedua, minggu ketiga, ini kan masih teorinya. Untuk komponen sistem informasi itu apa, kemudian yang disebut proses bisnis itu seperti apa, kan gitu. Masuk ke minggu keempat, berarti kan minggu ini ya. Masuk minggu keempat, di sini sudah masuk ke tahapannya desain sprint. Kita sudah mulai masuk ke studi kasus yang di sini. Kalau kita buka BKPM-nya, kalau kita buka BKPM-nya, minggu keempat acara pertama, ada dasar teorinya. Nah, kemudian prosedur kerjanya kan ini. Mahasiswa memperhatikan penjelasan tentang desain sprint untuk tahapan understand, divert, sama decide. Jadi tahapannya desain sprint tadi kan ada 5. Ini kan ada 5. Insya Allah Pak Dodi sudah menjelaskan ini ke kalian. Sudah ada 5 ini. Nah, hanya saja untuk yang minggu keempat, ini masih dibatasi sampai tahap yang decide. 1, 2, 3. Sebenarnya untuk tugas ini memang berkelompok, betul. Jadi desain sprint itu dilakukan secara berkelompok. Di tahapan understand, bersama-sama melakukan analisis requirement. Jadi datang ke klien, kemudian menanyakan klien butuhnya apa, dan seterusnya. Jadi di sini punya kita target usernya siapa. Misalkan contoh tadi studi kasusnya perpustakaan, target user perpustakaannya siapa, itu. Ada mahasiswa misalkan, ada dosen, kemudian ada petugas perpustakaannya, begitu. Nah, jadi identifikasi itu dulu. Nah, kemudian proses bisnis yang ada di perpustakaan seperti apa? Ada proses peminjaman, ada proses pengembalian, ada proses inventarisasi buku, seperti itu. Itu dilakukan di tahap yang understand ini. Nah, jadi ini ada ya, who are the users, what are their need, ya. What is the konteksnya seperti apa. Kemudian kita juga di tahapan understand itu melakukan competitor review. Kita melihat nih, kita mau mengembangkan aplikasi perpustakaan. Perpustakaan di luar sana, aplikasi yang sudah ada seperti apa jalannya. Jadi kita bisa melakukan review kompetitor di sini. Oh, misalkan nanti di halaman utamanya perlu login dulu atau tidak, ya kita bisa melakukan riset itu ke beberapa aplikasi perpustakaan yang sudah ada. Seperti itu. Kemudian tahapan diverge, kalau understanding sudah selesai, tahapan diverge ini yang tadinya dilakukan secara berkelompok, di tahapan diverge nanti masing-masing individu dalam kelompok itu membuat solusi, bisa berupa desain, kemudian alur kerja sistem gitu ya. Tapi bekerjanya sendiri-sendiri. Saya ambil contoh, tadi di tahapan understand ternyata kebutuhan klien adalah terkait perpustakaan itu ingin dibuatkan aplikasi peminjaman di perpustakaan gitu misalkan. Nah, di tahapan diverge ini nanti masing-masing individu menyelesaikan kasus itu. Misalkan yang dibuat adalah desainnya, nanti desain untuk peminjamannya seperti apa sih, butuh data buku mungkin, kemudian butuh data peminjamnya, kayak gitu. Nah, ini masing-masing dari individu membuat. Nah, begitu dibuat, kemudian, ya ilustrasinya kan ini digambarkan sendiri-sendiri nih kertasnya ya. Begitu sudah dibuat dari desain itu, kemudian kembali lagi berkelompok di tahapan yang ketiga ini, di decide. Berkelompok untuk menentukan dari sekian banyak
ide yang didapatkan dari masing-masing individu ini tadi, akhirnya yang akan dipakai yang mana. Nah, jadi di sini ada keputusan di sini, ada decide, ada voting di sini. Oh, ternyata yang dipakai nanti si A dengan pertimbangan berikut ini. Jadi nanti masing-masing mahasiswa yang ada di sini akan melakukan presentasi pada saat decide ini di dalam tim. Bisa dipahami ya? Sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan? Bu, saya izin bertanya. Oke, nama Mas. Biar semakin hafal. Nama, iya, Ibnu. Ya. Gimana? Pada tahap understand, kita kan kayak menganalisa gitu kebutuhan user itu seperti apa. Nah, untuk outputnya, kita kan nanti kan ngebuat kayak laporan gitu, Bu. Dokumentasinya itu nanti seperti apa, Bu? Untuk yang understand gitu. Ya, dokumentasinya biasa seperti menuliskan apa ya? Portofolio gitu atau ya ditulis saja biasa dengan menjawab ini. Misalkan nomor 1, who are the user? Ya langsung aja user 1, 2, 3 gitu. What are they need? Berarti kan di sini nanti masuk ke bisnis prosesnya yang sudah dipelajari di modul yang sebelumnya. Kebutuhannya apa? Butuh aplikasi perpustakaan gitu. Itu jawaban kliennya ya misalkan. Kemudian what is the context? Konteks kalian bisa di sini masuk ke lebih dalam tentang perpustakaannya. Misalkan proses peminjaman, proses input buku, proses ABCD berikutnya. Ini bisa kita letakkan di sini. Kemudian competitor review. Di sini kalian bisa melampirkan di situ, mencantumkan beberapa aplikasi perpustakaan yang sudah ada. Kalian capture, screenshot, bisa. Kemudian formulate strategi, di sini kalian akan menyimpulkan. Berarti nanti kita akan membuatnya apa gitu. Oh, hanya fokus ke bagian peminjamannya saja gitu. Karena yang paling urgensinya tinggi di situ. Boleh di sini atau dibuat semuanya gitu. Boleh. Nanti tergantung kondisi lapangannya seperti apa. Bisa dipahami, Ibnu? Bisa, Bu. Makasih, Bu. Ya. Jadi tidak terdokumentasi, terstruktur seperti kita membuat karya ilmiah. Mulai dijawab aja dari sini. Kalau implementasi biasanya pada saat kondisi tidak daring ya, kita akan disediakan kertas A0 ya, yang buat poster itu ya. Kertas ukuran segitu. Nah, kemudian kita akan meletakkan di sini usernya siapa. Kita pakai sticky note biasanya, kita tempel-tempel seperti itu. Biasanya begitu kalau implementasi yang kita ajarkan waktu di kelas. Hanya saja tetap berakhir ke apa? Laporan. Laporannya bagaimana ya seperti itu. Ya identifikasi kebutuhan user gitu. Akhirnya bisa menemukan kan nanti kebutuhan fungsionalnya apa, kebutuhan non fungsionalnya seperti apa juga. Ini memang tahapan awal yang dilakukan ketika kita akan mengembangkan suatu produk aplikasi. Gitu nggih? Nah, Siap, Bu. begitu tahapan decide ini sudah selesai, kan sudah ketemu nih, disepakati satu desain yang kita gunakan kan begitu. Nah, kita simulasikan hasil dari decide itu ke dalam bentuk prototipenya. Nah, prototipe di sini, misalkan nanti diklik button OK, dia akan masuk ke halaman mana dan seterusnya itu tergambarkan di prototipe ini. Jadi sudah real bentuk aplikasinya. Misalkan ada text box-nya apa, button-nya apa, dan seterusnya. Ada labelnya seperti apa gitu. Form ya. Kalau saya bilang form bisa dipahami ya. Bahasa form? Bisa, Bu. Yeah. Kalau sudah prototipe ini sudah selesai,
Kemudian kita melakukan tahapan validate di sini. Tahapan validate itu mengkonfirmasi hasil prototipe kita ini ke kliennya. Nanti loh aplikasinya akan dikembangkan seperti ini. Kita tunjukkan di situ. Oh, kalau kita klik ke sini nanti akan bisa ke sini. Kira-kira dari si klien itu ada masukan tambahan atau tidak? Itu masuk ke tahapan validate ini. Nah, itu seputar tahapan desain sprint yang digunakan untuk merancang sebuah aplikasi. Nah, kalau kita mengembangkan aplikasi itu kan memang tidak bisa satu orang menguasai semuanya. Jadi dia bisa desain, dia bisa coding, dia bisa pengujian aplikasi, kan tidak ada seperti itu. Nah, makanya kan kalau kita mengembangkan aplikasi kan butuh yang namanya kolaborasi. Tapi untuk awalan ini, untuk mengenalkan juga aplikasi itu seperti apa, proses pembuatannya seperti apa, dengan kondisi daring yang ada, akhirnya kemarin kami dari tim, ini dilakukan secara individu dulu, seperti itu. Dengan tetap kita memberi gambaran bahwa dari tahapan desain sprint ini merupakan tahapan yang diambil secara berkelompok sebenarnya. Nanti di semester 2, 3, 4, 5, dan seterusnya, sampai kalian mau lulus, ini akan tetap dipakai. Kalian akan mengimplementasikan ini lagi. Tentunya secara berkelompok, dengan tambahan metode selain desain sprint. Bisa dipahami? Ya, berarti untuk selanjutnya, kan kita akan ketemu minggu depan nih, untuk yang praktikum bloknya. Dengan catatan prototipe ini sudah selesai kan begitu kemarin. Walaupun prototipe ini, kalau kita lihat di sini, itu masih ada di minggu kelima. Silakan dikerjakan sebelum minggu kelima. Jadi pada saat kita tatap muka nanti, prototipe ini sudah jadi. Tinggal kita konfirmasi di kelas dan kita bisa masuk ke database. Karena praktikum blok itu kan nggak lama ya. Setidaknya nanti kita bisa membahas sampai dengan makro di sini. Kita mencoba di dalam kelas untuk membuat sampai makro. Tapi, apakah nanti pada saat praktikum blok semuanya harus selesai? Satu aplikasi penuh? Tidak. Pengumpulan aplikasi akan dilakukan di setiap tahapnya ini. Akan tetap pengumpulannya melalui e-learning. Kenapa? Karena di dalam BKPM-nya, di dalam modul ini kan sudah ada perintahnya. Contoh nih, yang kerja 1 kan disuruh memperhatikan penjelasan. Kita lihat di sini hasil dan pembahasannya, tidak perlu diisi. Artinya di sini nggak ada tugas. Kita lihat masuk ke yang acara kedua. Disuruh apa perintahnya? Suruh membuat rangkuman. Nah, berarti di sini kalian harus mengisi, kan begitu. Kemudian di acara ketiga, masih di minggu keempat, disuruh apa? Disuruh membuat step design sprint, understand, divert, sama decide. Nah, ini yang ditanyakan oleh Ibnu tadi. Tinggal dimasukkan di sini gitu. Kemudian yang acara keempat disuruh apa? Mempresentasikan hasilnya. Tapi ketika nanti dari pengampu tidak diminta untuk mengerjakan yang acara 4, tidak mengerjakan acara 2, yang dikerjakan hanya acara 3, ya berarti itu yang dikumpulkan. Bisa dipahami ya? Ada yang masih dibingungkan tentang jalannya modul BKPM kita? Saya, Bu. Ayo satu-satu. Coba dulu.
Saya Ahmad Sirojudin dari TIF Golongan C. Yang saya tanyakan, minggu depan kan harus sampai prototipe gitu, Bu. Nah, untuk prototipe itu dalam bentuk aplikasinya sederhana atau udah laporannya? Oh iya. Ntar setelah ini saya jelaskan ya setelah ini. Iya, Bu. Oke, saya Makasih. tampung dulu pertanyaannya. Selanjutnya. Selanjutnya, tadi kayaknya banyak yang mau tanya. Cukup? Saya jelaskan dulu berarti ya. Sudah tampil ya? Sudah, Bu. Tadi sudah saya jelaskan, saya lewati dulu di Verge. Ini gambarannya di satu seperti ini. Jadi kita akan voting di sini. Ini punya si A, ini punya si B, si C, si D, si E gitu ya. Kita voting di sini. Oh ini yang kita akan kembangkan gitu. Kayak gitu contohnya. Nah kemudian prototype kita buat dengan menggunakan PowerPoint ya. Sebenarnya ada banyak di sini. Ada beberapa aplikasi yang digunakan untuk mengembangkan prototipenya. Atau istilahnya kita sebutnya mockup ya. Selain prototype namanya juga mockup. Itu bisa pakai Canva, bisa pakai mockup builder, Adobe XD dan lain-lain. Tapi di sini kita pakainya PowerPoint saja yang sudah sangat familiar dengan kita. Contohnya seperti ini. Ada e-budget ya yang keluar tampilannya. Nah, ini contoh ada aplikasi e-budget. Ini prototipenya. Ini ada halaman pertamanya. Jadi di sini kita manfaatkan hyperlink ya. Contoh, kita mau memasukkan uang di sini. Kita klik kan itu tadi, akhirnya tampil seperti ini. Kita mau mengisi tanggal. Jadi disimulasikan seperti ini. Ngisi tanggal sama ngisi jumlah nominal keluarnya. Kalau sudah kita simpan. Kembali lagi ke yang awal. Coba kita klik yang lainnya. Ini ada add income. Ini simulasinya. Maaf. Kita simpan. Nah, seperti ini. Disimulasikan seperti ini. Jadi nanti yang dikumpulkan bentuk prototipenya ya ini. Dalam bentuk PowerPoint ya. Yang sudah menggunakan hyperlink. Bisa dipahami?
Bisa, Bu. Masih ada yang mau ditanyakan lagi? Assalamualaikum Bu. Permisi ingin bertanya. Untuk tugas yang ini nanti berbasis desktop ya Bu, bukan mobile apps. Iya, desktop. Ini kebetulan contohnya mobile. Karena kemarin pelatihannya yang dibebaskan sih ini kemarin. Ini hasil pelatihan ini. Oke Bu, terima kasih. Ya, kembali lagi ya, hasil kita adalah desktop. Kita belum masuk ke yang lebih dari itu, website belum, kemudian mobile juga belum. Punya gambaran ya sekarang ya? Berarti langkah kalian apa sekarang? Langkah kalian mengisi ini nanti ya, understand ya. Yang acara ketiga saja. Bisa dipahami? Acara ketiga saja yang dikumpulkan. Tidak perlu membuat resum, tidak perlu untuk mempresentasikan. Dan di tugasnya dikembalikan individu. Oke, sudah tidak berkelompok lagi. Bisa dipahami? Nggih, Bu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Mohon maaf Bu, saya izin bertanya. Ya, Nisa. Ya. Iya. Itu untuk yang nanti pengumpulan acara ketiga ini pakai template-nya BKPM atau kita bikin makalah lagi, Bu? Begitu. Pakai Terima template-nya kasih. BKPM enggak apa-apa, diambil aja. Ini. Kalau yang dikerjakan acara ketiga, ya ambil aja acara ketiga. Tinggal kalian menambahkan isian di sini. Ya, gitu ya. Iya, Bu. Terima kasih. Jangan lupa memberi identitas nama ya. Walaupun dikumpulkannya nanti melalui e-learning. Jadi semua tugas nanti dikumpulkannya di e-learning. Silakan ditunggu. Pasti nanti sudah ada itu nanti perintahnya, mengumpulkannya di mana, bentuknya apa gitu. Bu mau tanya lagi, Bu. Iya, ya. Ini pengerjaan individunya cuma sampai acara 3 itu atau tahap desainnya itu gimana, Bu? Atau Sampai dibikin akhir. kelompok lagi? Mboten. Sudah tidak berkelompok, ini kembali ke individu. Tapi untuk yang tahapan divert sama decide ini kan sebenarnya berkelompok, tidak bisa dilakukan kan? Iya. Jadi yang dihasil dan pembahasan ini nanti itu cuma hasil understand-nya. Oh, nggih, Bu. Makasih, Ya. Bu. Jadi divert sama decide-nya ini ya sudah kalian lakukan sendiri. Kan mengembangkannya sendiri, tidak berkelompok. Tapi paham ya dengan penjelasan saya bahwa sebenarnya desain sprint ini dilakukan berkelompok. Yang tahapan divert nanti, yang tadi per masing-masing individu membuat desainnya, kemudian nanti mempresentasikan antar individu di dalam satu kelompok itu, kemudian dilakukan tahapan desain. Paham ya? Paham, Bu. Oke. Paham, Bu. Nanti kalian akan melalui ini lagi di semester 2, 3, 4. Akan kalian lalui lagi ini. Untuk tahapan divert, decide ini ada lagi. Nanti pertanyaannya, loh Bu, kalau harusnya desain sprint kelompok, kenapa sekarang dibikin individu? Kan begitu ya? Kalian tenang saja, tidak akan kelewatan untuk menikmati bagaimana tahapan divert sama decide itu dilakukan berkelompok. Di semester berikutnya, ketika kita sudah tidak mengalami pandemi ini, kita bisa bertatap muka di kelas, kita bisa simulasi. Simulasi kita pakai kertas A0 tadi yang saya bilang, kemudian sticky note, di mana sticky note nanti kita bisa pindahkan proses pengerjaan kita sampai mana, bisa kita pindahkan ke sebelahnya, dan seterusnya. Gitu nggih?
Sekarang diambil sisi positifnya dulu. Ketika individu kan akan lebih maksimal nih untuk memahami. Kenapa? Karena memang kita terbatas jarak juga, kita terbatas waktu juga untuk mengerjakan secara berkelompok. Mau kelompokan di rumah siapa gitu kan jadi nggak bisa. Mau lewat daring gitu kan juga nggak akan maksimal gitu. Daring tidak akan bisa menggantikan yang luring kan gitu. Jadi nanti teman-teman yang minggu depan itu posisinya tidak bisa datang untuk praktikum blog, tetap mengikuti yang ada di e-learning ya. Karena teman-teman yang praktikum blog pun juga akan mengikuti hal yang sama dengan yang ada di e-learning. Bisa dipahami ya? Ada yang mau ditanyakan lagi? Mungkin nanti setelah ini di grup, saya akan minta untuk yang golongan Bondowoso, kita jadwalkan lagi nanti, karena kan belum mendapat penjelasan tentang ini. Kemudian untuk Nabila, sudah tidak perlu melaporkan di grup ya Nabila? Sudah terkonfirmasi ya, kita sepakati begitu ya? Ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, saya akhiri pagi ini. Untuk desain screen sudah paham ya? Assalamualaikum Bu, izin bertanya. Assalamualaikum ya Ade. Di dalam tahap desain ini kan kita milih salah satu desain dari semua desain yang ada dari kelompok kita. Yeah. Nah, terus prototipenya itu dibuat per individu atau satu kelompok itu satu prototip aja ya? Satu kelompok itu satu, dari hasil yang sudah disepakati itu. Baik Bu, mengerti. Makasih. Yeah. Ya. Jadi di 5 tahapan desain sprint, mulai understand, develop, decide, prototype, sama validate, yang dilakukan secara individu hanya tahapan diverge. Understand tuh bareng-bareng satu kelompok. Baru diverge memecah, membelah diri ya, satu-satu per orang. Baru pada saat decide kita berkumpul lagi. Nah, prototype juga begitu, kita kerjakan bersama, validate juga kita kerjakan bersama. Seperti itu. Nah, besok untuk validate, kita simulasinya saya sebagai kliennya besok. Kalau tidak ada saya, berarti ada Bu Luki, nanti ada Bu Arvita, ada Pak Dodi sebagai kliennya. Jadi nanti kalian menunjukkan prototipe kalian ini, prototipe saya, nanti kami akan memberikan masukan. Anggaplah kami sebagai usernya, seperti itu. Kalau nanti realnya, sebenarnya kalian ya akan datang ke klien, kalian konfirmasi ke klien butuhnya apa, kalian kembali lagi ke klien, ini sudah saya buatkan, kira-kira kurang apa, itu ya ke klien langsung sebenarnya. Seperti itu. Tapi tidak apa-apa, untuk yang ini kita samakan dulu perpustakaan, kita meminimalisir sesuatu yang tidak kita inginkan, seperti itu ya. Ada lagi? Cukup? Cukup nggih? Nggih. Silahkan dikerjakan, silahkan dikumpulkan sesuai week-nya ya. Kalau ini minggu keempat, berarti mengumpulkan yang untuk tugas minggu keempat. Berarti minggu kelimanya kalau sudah dikerjakannya disimpan dulu, tidak perlu untuk dikumpulkan, begitu ya. Mengikuti apa yang ada di e-learning. Terima kasih untuk hari ini. Saya harap tetap semangat ya semuanya. Terus jangan lupa untuk absen tepat waktu ya. Tadi saya sempat ngecek di beberapa pertemuan banyak yang kosong. Apakah ada kendala terkait absensi? Atau bingung menggunakan e-learning? Enggak ya? Enggak, alhamdulillah. Kalau sudah tidak ada, saya akhiri. Selamat mengerjakan. Jika ada yang dibingungkan, silahkan bertanya tapi di grup. Jangan chat private ya. Kenapa? Biar teman-teman yang lain jadi tahu permasalahannya apa. Insya Allah nanti kami akan membalas. Pasti dilayani. Tidak akan tidak dilayani ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.